Halo semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Frestia Deliana Putri dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 14. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada pada pelajaran sejarah Indonesia. Di masa reformasi sekarang ini, kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat banyak sekali memberikan dampak positif maupun negatif. Begitu pula dengan kebijakan pemerintah di masa sebelumnya nih, yaitu kebijakan pada masa Orde Baru. Penasaran gak sih sama apa saja kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat pada masa itu? Dan apa saja dampaknya? Buat kamu yang penasaran, yuk simak penjelasan berikut ini. Diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pada 11 Maret 1966 atau disebut Super Semar, kebijakan-kebijakan yang baru pun hadir. Ada kebijakan politik, ekonomi, pendidikan, keamanan, dan beberapa kebijakan lainnya. Tetapi di video kali ini, saya hanya akan fokus untuk membedah pada satu buah dampak kebijakan, yaitu kebijakan politik di masa Orde Baru. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih masa Orde Baru itu. Jadi, masa Orde Baru adalah masa pemerintahan yang berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno pada tahun 1966 hingga 1988 dan menjadi salah satu sistem pemerintahan terlama di Indonesia. Selama 32 tahun, masa kepemimpinan Presiden Soeharto banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara Indonesia. Oke, berikut kebijakan-kebijakan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama, adanya kebijakan pembentukan Kabinet Pembangunan, yaitu Kabinet Ampera, yang bertugas menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Yang kedua, adanya gerakan pembubaran PKI atau Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga, penyederhanaan partai politik menjadi 3, yaitu Partai Politik P3, PDI, dan Partai Golongan Karya. Keempat, mengadakan pemilihan umum atau pemilu. Yang kelima, menetapkan di fungsi ABRI, yaitu fungsi tempur dan fungsi pembina wilayah atau pembina masyarakat. Yang keenam, penentuan pendapatan rakyat atau disebut perpera. Dan yang terakhir, ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dari ketujuh kebijakan ini, muncullah dampak-dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya, yang pertama, pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Yang kedua, situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan baik karena fundamental mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, dilakukan peleburan partai. Dimaksudkan agar pemerintahan dapat mengontrol parpol atau partai politik. Yang keempat, keamanan dalam negeri lebih terjamin. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, pemerintah Orde Baru gagal memberi pelajaran demokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk mengalahkan sebuah kekuasaan secara sepihak.
Yang ketiga, pemerintahan yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralistis. Yang keempat, kebijakan politik teramat demokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, difungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu tadi dampak-dampak dari kebijakan politik yang pernah ditetapkan pada masa Orde Baru. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Frestia Deliana Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa.